Perkenalkan, nama saya Gloria Maisio, NIM 20302105. Tugas 1, merangkum materi pasar uang. Mata kuliah pasar uang dan pasar modal kelas 5C. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya rangkum dari video yang telah diberikan. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang digunakan untuk aktivitas jual beli surat-surat berharga yang bersifat jangka pendek, kurang lebih 1 tahun. Terdapat dua pihak yang termasuk di dalam pasar uang, yaitu investor dan perusahaan. Investor adalah istilah bagi mereka yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dan berharap nominal yang diberikan dapat berkembang. Investor adalah seseorang yang memiliki surplus kekayaan. Tujuan investor menginvestasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang ditanamkan berdasarkan prinsip suku bunga. Dan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Jika perusahaan ingin memperbesar skala pabrik dan mengalami kesulitan atau kekurangan arus kas, mereka bisa masuk ke pasar uang untuk memperoleh dana. Ada beberapa persamaan pasar uang dan pasar modal. Persamaan yang pertama, sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Menjadi pasar untuk menghubungkan investor yang memiliki kelebihan dana dan perusahaan yang memiliki kekurangan dana. Persamaan yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki peluang investasi. Persamaan yang ketiga, produk pasar uang dan pasar modal relatif sama, yaitu menjual surat berharga. Ada juga beberapa perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, perbedaan siapa yang mengawasi. Siapa saja bisa bertransaksi di pasar uang dan pasar modal, tapi transaksi yang dilakukan diawasi ketat oleh dua lembaga besar Indonesia. Yang kedua, perbedaan jenis instrumen. Masing-masing instrumen menawarkan keuntungan yang nyata. Beberapa jenis instrumennya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, perbedaan tingkat likuiditas. Jika dilihat dari sisi likuiditasnya alias kemampuan instrumen diubah menjadi uang, instrumen di pasar uang lebih cepat cair dibandingkan instrumen yang tersedia di pasar modal. Yang keempat, perbedaan siapa perantaranya. Kalau di pasar uang bisa dimasuki sendiri tanpa perantara atau bekerja sama dengan lembaga keuangan legal lainnya, sedangkan pasar modal harus bertransaksi lewat perantara, yaitu sekuritas legal di Indonesia. Berikut ini ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat utang jangka pendek yang umumnya diterbitkan oleh pihak perusahaan dengan tujuan membayar kewajiban jangka pendek seperti utang dagang. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen pasar uang yang dapat digunakan oleh pihak bank untuk meningkatkan modal. Yang ketiga, call money merupakan instrumen pasar uang yang digunakan pada saat bank ingin mengalihkan kelebihan uang jangka pendek yang bersifat sementara. Mekanisme pasar uang. Transaksi pasar uang dilakukan secara OTC, over the counter market. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Dilakukan oleh sejumlah partisipan melalui meja atau dealing room masing-masing peserta. Beberapa fungsi pasar uang: menghimpun dana orang-orang yang berlebih sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Tujuan pasar uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membutuhkan dana, dan yang kedua, menanamkan dana. Yang pertama, membutuhkan dana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang kedua, menanamkan dana, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, kegiatan spekulasi. Beberapa risiko investasi yang mungkin akan kita hadapi di pasar uang.
Pertama, risiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua, risiko ekonomi dan politik. Yang ketiga, risiko gagal bayar atau default risk atau credit risk. Yang keempat, risiko wan prestasi. Yang kelima, risiko politik. Ada 5 karakteristik mendasar terkait SBI. Yang pertama, jangka waktu sertifikat Bank Indonesia sekurang-kurangnya 1 bulan serta paling lama 12 bulan. Kedua, penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto. Ketiga, sertifikat Bank Indonesia mempunyai satuan unit sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, diterbitkan tanpa warkat. Artinya SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri dan bukti kepemilikan bagi pemegang hanya berupa pencatatan elektronis. Yang terakhir, dapat dipindah tangankan atau negotiable. Selanjutnya adalah perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikan dananya cuma dapat dilakukan sesuai waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian nasabah dengan bank. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Instrumen selanjutnya di pasar uang adalah surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Surat ini merupakan surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkan di pasar uang. Instrumen pasar uang selanjutnya adalah Bankers Acceptance atau BA. Bankers Acceptance merupakan wesel berjangka yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, yang diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor impor yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada Commercial Paper. Commercial Paper merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dan BUMN. Commercial paper merupakan surat janji untuk membayar kembali jumlah utang yang diterima pada saat suatu tanggal tertentu. Jatuh tempo commercial paper berkisar 270 hari. Beberapa kelebihan commercial paper bagi penerbit dan investor. Pertama, penerbitannya relatif lebih mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan penerbit dan investor. Yang kedua, jangka waktu jatuh temponya lebih fleksibel dapat diperpanjang atas persetujuan investor. Ketiga, commercial paper menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya sertifikat deposito treasury bills. Selain memiliki beberapa kelebihan, commercial paper juga memiliki kelemahan yang dilihat investor dan penerbit. Bagi investor, commercial paper merupakan instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbit melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya. Bagi perusahaan penerbit, commercial paper merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai modal investasi. Instrumen pasar uang selanjutnya adalah Treasury Bills. Treasury Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang ditetapkan. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan, terutama oleh lembaga-lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai cadangan likuiditas.